Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Bagaimana kabar kalian? Harapan Bapak mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satupun. Sebelum Bapak menjelaskan atau masuk pada materi pelajaran hari ini, Bapak berharap kalian mengikuti pemaparan Bapak di video ini sampainya akhir. Karena di akhir video ini ada kuis atau tugas yang kalian harus kerjakan, di mana jawabannya berada atau didapatkan dalam pemaparan video Bapak ini. Materi kita kali ini adalah dinamika pelanggaran hukum. Jadi sebelum Bapak menjelaskan itu apa dinamika, apa itu pelanggaran, apa hukum, kita akan mengetahui dulu kompetensi. Dinamika adalah cabang pelajaran fisika yang mempelajari gaya tentang torsi dan efeknya. Sedangkan pelanggaran adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dimana melanggar aturan-aturan yang berlaku. Sedangkan hukum adalah tidak di negara-negara di dunia, termasuk negara Republik Indonesia. Penyebab dari terjadinya pelanggaran hukum ada dua. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap biasa. Yang kedua, hukum yang diaturkan atau yang dibuat oleh pemerintah tidak sesuai lagi dengan relevan masyarakat. Baiklah, si anak-anak semua, Bapak akan memberikan contoh perilaku pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan bangsa dan negara. Seperti contoh berikut ini. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Biasa anak mengabaikan perintah orang tua. Contoh kecilnya yaitu biasa tidur larut malam, diberikan peringatan orang tua untuk tidak tidur larut malam, tapi dia mengabaikannya. Contoh selanjutnya, contoh perilaku pelanggaran hukum di lingkungan sekolah. Yang pertama, siswa biasa nyontek. Apabila melakukan atau guru memberikan sebuah ulangan, siswa tidak tidak belajar malam harinya, sehingga dia terpaksa harus menyontek sama teman karena tidak tahu apa yang harus dia jawabkan dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal tersebut. Yang kedua, datang terlambat ke sekolah. Apa penyebabnya datang terlambat ke sekolah? Karena siswa malamnya bergadang, nonton bola atau bermain game, akhirnya pagi terlambat bangun ke sekolah, akhirnya dia tidak sesuai dengan jam sekolah yang semestinya. Yang ketiga, bolos mengikuti pelajaran. Siswa kebanyakan apabila kalau sudah terlambat sekolah atau pikirannya di luar dari sekolah, maka dia akan melakukan bolos pelajaran. Karena di pikirannya tidak fokus pada pelajaran atau pemaparan guru, maka dia mengambil langkah untuk bolos pada pelajaran. Selanjutnya, pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat. Pertama, tidak ikut ronda, padahal namanya sudah terpampang di RT dan RW-nya atau di lingkungannya untuk mengikuti ronda pada hari tersebut. Dia bermacam-macam alasan agar dia tidak melaksanakan tugas sebagai warga masyarakat. Yang kedua, tidak ikut kerja bakti dengan alasan bahwa kesibukan kantornya, kesibukan ininya, sehingga di sekitar wilayahnya itu ada melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan dan segalanya, dia tidak mengikutinya. Yang terakhir dari pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat adalah membuang sampah sembarangan. Ini kebanyakan dilakukan oleh semua yang kesadarannya kurang bagus, yang mengakibatkan nanti apabila musim hujan banyak terjadi banjir, karena diakibatkan kita kurang dalam hal membuang sampah. Seharusnya sampah itu dibuang pada tempatnya. Pelanggaran hukum selanjutnya yaitu di lingkungan bangsa dan negara. Warga negara tidak punya KTP, itulah salah satu sebuah pelanggaran. Warga negara yang sudah 17 tahun ke atas harusnya memiliki KTP sebagai terdaftar warga negara Indonesia. Mengkonsumsi obat terlarang. Ini salah satu penyakit dari para anak muda, yaitu melakukan obat-obat seperti sabu-sabu, ganja. Mereka mengkonsumsi itu sehingga menjadi rugi bagi dia dengan keluarganya. Secara sosial dia akan tercap sebagai orang yang pengguna obat-obat terlarang yang sudah tidak diperbolehkan oleh pemerintah.
Demikianlah pemaparan Bapak tentang materi dinamika pelanggaran hukum. Apabila di antara kalian ada yang tidak memahami dari penjelasan saya, silakan cantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan ada tugas yang saya berikan kepada kalian, ya, berupa pertanyaan 5 nomor berbentuk essay test, dan silakan kirim ke nomor WA Bapak apabila sudah mengerjakannya. Saya kira demikian. Saya tutup pelajaran hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.